Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo. Langsung era Society 5.0 dengan konsep Smart City, empati, yakni pelayanan elektronik perlindungan dan penanganan lingkungan hidup hadir untuk menjawab masalah tersebut. Adapun fitur-fitur yang disuguhkan oleh aplikasi empati, next. Yang pertama ialah fitur edukasi lingkungan. Fitur edukasi lingkungan ini sebagai upaya preventif yang berisi konten, baik itu video maupun konten-konten literasi. Kemudian, fitur regulasi atau hukum lingkungan yang berisi terkait dengan seluruh peraturan atau regulasi di bidang lingkungan hidup, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat yang lebih spesifik seperti peraturan pemerintah dan juga peraturan daerah. Next slide. Kemudian fitur pelaporan. Nah, fitur laporan ini sebagai ruang akses atau wadah aspirasi masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus pencemaran yang betul-betul mengenai mereka. Kemudian pada fitur ini akan diisi oleh biodata diri oleh masyarakat yang melapor, lalu akan disuguhkan form yang akan berisi tentang bukti-bukti pendukung yang menjadi fakta terjadinya pencemaran lingkungan. Sebagai bentuk untuk menindaklanjuti laporan tersebut, ada fitur pantau kasus di mana masyarakat maupun pemerintah dapat memantau kasus mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan. Kemudian next. Adapun fitur question and answer untuk mempermudah masyarakat mengakses dan sistem reward diberikan kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir masyarakat dan juga termotivasi untuk menerapkan environmental project oriented. Next. Nah, kami telah melakukan analisis SWOT Dewan Juri yang terhormat. Adapun kekurangan dari aplikasi ini terletak pada bagaimana kemudian cara kita untuk mensosialisasikan aplikasi ini. Kemudian kelebihan dan peluangnya terletak sebagai upaya preventif dan juga represif, dan terlebih hingga saat ini tidak ada satupun aplikasi yang dibuat oleh pemerintah maupun stakeholder terkait di Kabupaten Morowali. Next, adapun analisis komparasi yang kami lakukan ialah di mana dinas lingkungan hidup memiliki masalah terkait dengan sumber daya manusia dan minim, di mana sumber daya manusia itu pun hanya fokus pada tahap pemantauan, tidak ada sama sekali pemantauan. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya tanya jawab kepada para dewan juri yang terhormat yang ingin bertanya dipersilakan. Iya, 4 menit. 4 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih adik-adik dari UNHAS ya. Baik, terima kasih. Dari 5 menit saya catat itu kamu menghabiskan waktu 3 menit hanya untuk background. Jadi sebenarnya sementara 2 menit itu kamu explore. Jadi harusnya dibalik bahwa ini kesempatan kamu meyakinkan kita semua terkait dengan e-public ini. Jadi seharusnya proporsi waktu yang terbanyak itu adalah di 3 menit itu kamu menyampaikan hal-hal yang mau kamu selling di e-public ini. Terus sama seperti juga disampaikan oleh tadi oleh juri sebelumnya bahwa dari sisi teknik penyampaian juga sudah bagus, cuma dari sebaiknya hindari narasi-narasi. Harusnya kalian lebih mencoba menampilkan satu yang eye catching sehingga orang juga akhirnya tergerak untuk melihat dan juga mengikuti. Sebab kalau orang sudah mulai tergerak dan mengikuti, biasanya akan ada banyak ide yang bisa disampaikan di info gitu. Terus jangan lupa harus juga selalu menyampaikan knowledge juga hal-hal yang masih menjadi kekurangan dari aplikasi. Karena itu penting juga. Selain kita menyampaikan kelebihannya tentunya dengan porsi yang harus lebih banyak, kita juga harus bisa menyampaikan bahwa kami juga menyampaikan bahwa aplikasi ini juga punya beberapa keterbatasan dan sebagainya. Ini penting, ini sangat penting begitu. Setidaknya nanti ini untuk ke depan saja ketika kita menyampaikan ide atau kegunaan-nya, kita harus bisa lebih kritikal menyampaikan bahwa pro dan kontra itu ada untuk setiap aspek yang kita sampaikan. Mungkin itu dari saya. Baik, dari saya ingin dalami lagi selain aplikasi lingkungan yang ada semacam ini, mungkin bisa cerita ke kami aplikasi yang kira-kira mirip yang menjadi referensi untuk pembuatan aplikasi ini, aplikasi apa saja? Terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri yang terhormat. Jadi kami juga melakukan analisis komparasi terkait dengan aplikasi-aplikasi serupa yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kami. Yang pertama ialah ada website yang dibentuk di Kota Surabaya, di mana website tersebut hanya menampung aspirasi masyarakat yang kemudian mereka lemparkan ke ombudsman, hanya ke ombudsman. Jadi tidak ada peran masyarakat yang dapat memantau kasus dan juga melaporkan.
karena dari kasus yang kemudian mereka kelola langsung ke ombudsman. Kemudian yang kedua ada fitur simple. Nah, simple ini sendiri dibuat oleh pemerintah Aceh, kota Aceh. Di situ di simple tersebut mereka hanya menginput pertanggungjawaban dari perusahaan. Contohnya seperti pengolahan limbah, penghitungan polusi air maupun polusi udara. Jadi ini juga tidak menyentuh peranan masyarakat, tapi langsung ke perusahaannya. Dan kemudian yang terakhir ada website yang dibuat untuk aliran sungai, di mana masyarakat dapat melaporkan kasus-kasus yang terkait dengan pencemaran sungai, hanya pencemaran sungai. Terima kasih. Oke, baik. Untuk aplikasi yang dibuat, saya rasa sudah sangat lengkap sekali ini. Cuma yang mau saya tanyakan ini nanti siapakah administrator dari yang memegang aplikasi? Ya, terima kasih Tuan Julian Torna. Jadi sebelumnya